Pada video bagian ketiga ini, kita akan banyak mempelajari mengenai mekanisme kontrol homeostasis. Ada 3 jenis mekanisme kontrol homeostasis yang akan kita bahas dalam video ini. Mekanisme umpan balik negatif, umpan balik positif, dan feed-forward atau sistem kontrol adaptif. Umpan balik negatif adalah suatu sistem kontrol yang berefek negatif atau berefek meniadakan stimulus yang menginisiasinya. Jika suatu stimulus menyebabkan perubahan pada nilai variabel yang berada di bawah kontrol homeostasis, perubahan ini akan dideteksi oleh reseptor. Reseptor kemudian akan mengirimkan informasi melalui jalur afferent menuju ke pusat kontrol atau control center. Pusat kontrol kemudian akan mengirimkan informasi melalui jalur efferent menuju ke efektor. Efektor dapat berupa otot ataupun kelenjar, yang melalui aksinya akan memengaruhi stimulus sehingga nilai variabel akan kembali ke level normal, sehingga tercapai homeostasis. Contoh mekanisme umpan balik negatif dalam kontrol homeostasis adalah refleks baroreseptor. Baroreseptor adalah sensor perubahan tekanan darah yang terdapat pada pembuluh aorta dan karotis interna. Jika terjadi gangguan homeostasis yang dapat meningkatkan tekanan darah, ini akan merangsang baroreseptor, sehingga sinyal akan dikirimkan ke pusat vasomotor dan pusat pengaturan kerja jantung yang ada di medula. Pusat vasomotor akan mengalami inhibisi, sehingga sinyal akan dikirimkan ke efektor dan menghasilkan perubahan berupa vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Begitupun, sinyal pada pusat pengaturan kerja jantung akan mengirimkan sinyal pada efektor untuk menurunkan cardiac output atau volume darah yang dipompakan oleh jantung setiap menitnya. Vasodilatasi dan penurunan cardiac output ini akan menyebabkan penurunan tekanan darah, sehingga tekanan darah akan kembali ke kondisi normal atau homeostasis. Sebaliknya, jika terjadi penurunan tekanan darah, hal ini akan menghambat sinyal dari baroreseptor. Informasi ini akan diterima oleh pusat vasomotor dan pusat pengaturan kerja jantung yang ada di medula. Pusat vasomotor akan memerintahkan terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Sementara pusat pengaturan kerja jantung akan memerintahkan jantung untuk meningkatkan kuat kontraksinya dan juga meningkatkan frekuensi denyut jantungnya, sehingga terjadi peningkatan pada cardiac output. Kedua hal ini akan menyebabkan tekanan darah meningkat kembali ke kondisi normal. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa pada umpan balik negatif, jika suatu faktor mengalami kelebihan atau kekurangan, maka akan terjadi serangkaian perubahan yang akan mengembalikan faktor-faktor ini ke nilai rata-ratanya, sehingga homeostasis akan dipertahankan. Mekanisme kontrol homeostasis yang kedua adalah umpan balik positif. Umpan balik positif berkebalikan dengan umpan balik negatif bertujuan untuk meningkatkan intensitas dari suatu perubahan. Meskipun tidak banyak, tapi tubuh juga menggunakan kontrol umpan balik positif. Umpan balik positif umumnya memiliki goal atau tujuan, sehingga siklus peningkatan intensitas suatu perubahan ini akan terus terjadi sampai goal tersebut tercapai. Contoh umpan balik positif adalah pembukaan saluran ion natrium pada pembentukan potensial aksi, peningkatan kontraksi uterus pada saat partus, dan proses pembekuan darah. Salah satu contoh umpan balik positif adalah refleks Ferguson, yaitu refleks pembukaan serviks dan kontraksi rahim pada saat seorang ibu melahirkan bayinya. Kepala bayi akan mendorong serviks atau leher rahim, dan impuls saraf akan dikirimkan dari serviks menuju ke otak. Selanjutnya, otak akan menstimulasi kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon yang disebut sebagai oksitosin. Oksitosin ini dibawa melalui aliran darah menuju ke uterus dan akan menstimulasi kontraksi uterus
dan mendorong bayi terus menuju serviks. Hal ini akan terjadi terus-menerus sampai bayi berhasil dilahirkan. Mekanisme kontrol homeostasis yang ketiga adalah mekanisme feed-forward atau sistem kontrol adaptif. Mekanisme ini memungkinkan tubuh untuk memprediksi perubahan yang akan terjadi dan kemudian memberikan respon untuk mengantisipasi perubahan tersebut sebelum benar-benar mengganggu homeostasis. Contoh mekanisme ini adalah pada saat kita berolahraga. Tubuh telah meningkatkan frekuensi pernapasan untuk mengantisipasi hipoksia pada saat kita berolahraga. Bahkan, pada saat tekanan parsial oksigen dan tekanan parsial karbon dioksida di arteri belum mengalami perubahan. Contoh lain adalah peningkatan stimulasi simpatis pada awal kita berolahraga untuk mengantisipasi penurunan tekanan darah yang terjadi akibat vasodilatasi pembuluh darah otot yang aktif. Peningkatan stimulasi simpatis ini dapat menjaga agar tekanan darah tidak menurun secara drastis. Sebagai tugas untuk kuliah pertama ini, carilah satu contoh umpan balik negatif lain yang berperan dalam mempertahankan homeostasis. Identifikasi apa yang menjadi sensor, controller, dan efektor, serta bagaimana efektor bekerja untuk mengembalikan suatu kondisi homeostasis. Post jawabanmu berupa komentar pada forum diskusi dengan judul umpan balik negatif. Sebagai kesimpulan, untuk mempertahankan fungsi sel-sel tubuh, lingkungan internal perlu dipelihara dalam suatu kondisi yang mendekati konstan. Ini kita kenal sebagai homeostasis. Dan seluruh sistem organ tubuh berkontribusi terhadap homeostasis. Ada 3 mekanisme yang dilakukan untuk mempertahankan homeostasis, yaitu mekanisme umpan balik negatif, umpan balik positif, dan sistem feed-forward.